Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita mengangkatkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kita, berikanlah kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Engkau cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Ya Allah, ringankanlah beban kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada hati kami. Ya Allah, tenangkanlah pikiran kami ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan perlindungan kepada kami, memberikan kelancaran dalam urusan kami, dalam ibadah kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran buruk. Ya Allah, baikkanlah hati kami, baikkanlah hati mereka yang tidak suka kepada kami. Ya Allah, berikanlah kemurahan rezeki-Mu kepada kami, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kami dan orang lain. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan dari godaan syaitan. Ya Allah, turunkanlah kekuasaan-Mu kepada kami. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita sudah masuk di subtema 2 ya. Subtema 2 pelajaran 1 sampai 3 ya, dan akidah akhlak. Itu ada di halaman 54 ya. Kalian buka halaman 54. Baik, kita mulai dari sifat mandiri dulu ya. Mandiri di sini sudah ada ya ceritanya tentang dia mulai mempersiapkan pakaian, mempersiapkan keperalatan sekolah, merapikan kamar gitu ya. Itu semuanya merupakan contoh-contoh mandiri. Menyiapkan makan sendiri, mengambil makan sendiri, mengambil minum sendiri, merapikan kamar, itu salah satu semuanya contoh mandiri. Sehingga mandiri itu apa Pak? Mandiri itu adalah melakukan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain ya. Contohnya kita minum, ngambil sendiri, tidak menyuruh orang. Kita nyuci baju sendiri, tidak nyuruh orang gitu ya. Mulai dari sekarang kalian coba berlatih mencuci baju sendiri, karena kalian tidak akan selamanya baju itu dicuci oleh orang tua gitu ya. Dari sekarang itu sedikit ya, entah itu dari baju dalamnya gitu ya, yang ringan-ringan saja gitu ya. Coba kalian latih sendiri ya, terutama bagi yang cowok ya. Kalian cewek itu sudah tidak dikhawatirkan lagi ya. Dan bagi cowok yang sudah bisa anak murid cowok yang sudah bisa menyuci sendiri, itu lebih hebat daripada cewek yang sudah terbiasa mencuci baju gitu ya. Oke. Dan dia tidak menyuruh orang, meskipun ada pembantu ya. Pembantu itu kalian minta pertolongan kalau sedang butuh saja ya. Jangan selalu menggantungkan dirinya kepada pembantu itu ya. Lebih baik kita lakukan sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa cirinya. Mandiri itu apa cirinya? Kemampuan untuk selalu berinisiatif dalam segala hal. Inisiatif itu apa? Inisiatif itu berkeinginan untuk melakukan sendiri, berkeinginan untuk membuatnya sendiri tanpa bantuan orang kalau bisa gitu ya. Kemudian bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Saya sudah besar, jadi saya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya pakai, dengan apa yang sudah saya gunakan. Contohnya piring gitu ya. Jadi saya harus bisa mencucinya sendiri ya. Oke, kemudian mengatasi rintangan ya dengan cara sendiri gitu ya, yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan ya. Contohnya kalian punya masalah dengan teman gitu ya, umpama ya, mudah-mudahan tidak, kalian jangan langsung
ngadu ke orang tua, ngadu ke ini. Kalian coba atasinya dengan sendirinya. Coba kalian ngomong sama temennya secara pelan-pelan gitu ya. Saya minta maaf ya kalau saya tidak sengaja tadi gitu ya. Berusahalah kita minta maaf meskipun keadaan kita itu dalam keadaan benar gitu ya. Memang minta maaf itu sangat sulit gitu ya. Dan memberi maaf itu gampangkan keluar dari dalam diri kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, memiliki keinginan untuk membantu orang lain gitu ya. Itu salah satu mandiri ya, salah satu contoh mandiri, kita berkeinginan dan berinisiatif untuk membantu orang lain ya, agar kita itu selalu bermanfaat gitu ya. Apa gunanya hidup kita kalau kita tidak bermanfaat terhadap orang lain gitu ya. Untuk diri sendiri terus ya, tidak akan bermanfaat ya, tidak akan bergerak ya. Sepinter-pinter apapun kalian, kalau kalian tidak bermanfaat kepada orang lain ya, kalian itu maka lebih manfaat orang bodoh ya, yang suka menolong orang gitu. Nah, setidaknya kita itu sering menolong gitu ya, meskipun setidaknya kita suka menolong meskipun tidak selalu menolong ya. Menolong kita itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Oke, itu ciri-cirinya. Pengertiannya sudah, sekarang ciri-cirinya sudah. Lanjut di tarian. Tarian itu ada di halaman. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, di sini ada ini ya. Bapak gak mau jelasin karena sudah dijelaskan kemarin ya. Tanda atau atribut siaga putri kemudian ditambah dengan siaga putra. Bedanya di sini apa, Pak? Bedanya di sini tandanya ya, lihat di tanda pandu dunia. Itu ada di halaman 58, buka 58. Tanda pandu dunia itu kalau cowok itu kotak, kalau cewek itu lingkaran ya. Kemudian tanda pelantikan ya. Kalau yang cowok itu belah ketupat, kalau yang cewek itu lingkaran gitu ya. Itu bedanya saja ya. Oke. Kemudian sekarang ini bukan Arya, ini tari tempurung ya, tari tempurung ya. Tari tempurung ini menggunakan tempurung ya, atau sama kayak batok kelapa gitu ya. Nah, tari tempurung ini berasal dari mana, Pak? Berasal dari provinsi Sumatera Barat ya. Merupakan salah satu tarian tradisional gitu ya. Apakah gambarnya kayak gini terus, Pak? Enggak, bisa juga kayak gini ya. Kemudian bisa juga kayak seperti di halaman 61 gitu ya. Nah, ditepuk ke depan, ke samping, ke belakang gitu ya. Nah, itu tempurung, intinya mereka menggunakan batok kelapa. Selanjutnya buka halaman 66. Nah, 66 itu Bapak akan menjelaskan tentang musyawarah. Pengertiannya dulu. Musyawarah itu apa, Pak? Ya, musyawarah itu pembahasan bersama ya, dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Contohnya seperti ini ya. Bapak punya masalah kita punya masalah ya dalam kelas ya, kita diskusikan masalah itu apa. Nah, kita cari masalahnya apa, kita selesaikan masalahnya bersama gitu ya. Kita minta pendapat semua orang, semua murid bisa berbicara di situ. Itu namanya musyawarah. Semua orang boleh berbicara, menyampaikan pendapatnya ya. Nanti akan keluar hasilnya, masalahnya ini dan solusinya ini gitu ya. Nah, begitu, itu namanya musyawarah. Contohnya memilih ketua kelas, semuanya bisa berbicara gitu ya. Nah, bisa memilih, kemudian nanti keputusannya si A yang menang atau si B yang menang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini PJOK. Lanjut nih di halaman 27 itu ada kecakapan ya, ada kecakapan khusus ya. Di situ di halaman 72 itu ada tanda kecakapan
khusus ya. Di situ banyak tandanya, ada tanda mata, ada tanda plus gitu ya, ada tanda tenda gitu. Itu khusus memang, yang tanda itu khusus ada dalam pramuka. Pembahasan terakhir yaitu sifat bangun datar. Di sini persegi ya. Nah, sifat persegi itu seperti ini, persegi ya, persegi ini. Sifat persegi itu apa Pak? Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Ini panjangnya 1, 2, 3, 4. Sama panjang kalau persegi ya. Nah, kemudian mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, ini sudut nih. Kemarin sudah belajar sudut ya, siku-siku, tegak lurus. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Diagonal itu apa Pak? Nah, ini diagonal namanya nih. Garis tengah ini dia diagonal. 1, 2. Dua diagonal saling berpotongan. Berpotongan di mana Pak? Di sini, di tengah berpotongan namanya. Silang itu berpotongan ya. A sama B panjangnya itu sama dengan B dan C. C dan D sama dengan D dan A gitu ya. Nah, ini semuanya sisinya sama. Oke, itu untuk pembelajaran tema. Sekarang Bapak lanjutkan ke pembelajaran akidah ya. Nah, di akidah ini sekarang kita masuk di materi terakhir ya. Minggu depan sudah kalian mungkin ada tugas atau tidak, kita langsung ke tahfiz gitu ya. Minggu depan kan sudah berpuasa ya. Oke, kita buka halaman 124. Nah, nanti kalian catat ya. Ini yang penting dicatat ya, yang penting dicatat, takutnya nanti keluar di ujian. Kemudian ini Bapak akan bahas ini ya. Halaman 174 itu berperilaku ahlakul karimah. Berahlakul karimah itu apa Pak? Perbuatan baik ya, yang baik menurut Allah. Contoh-contohnya apa Pak? Di sini sudah ada 1 sampai 6. Pertama, membiasakan melaksanakan sholat ya, terutama sholat berjamaah. Nah, itu ahlakul karimah, mulia ya. Yang kedua, membiasakan sikap disiplin. Disiplin itu apa Pak? Tepat waktu, sholatnya tepat waktu, ngerjain tugasnya tepat waktu, janjiannya tepat waktu. 3, membiasakan memelihara kebersihan. Nah, memelihara kebersihan itu salah satu anadhatu minal iman, sebagian dari iman. Kemudian membiasakan menjaga ketertiban. Tertib ya, tidak boleh asal-asalan, jorok-jorokan, antri, biasakan antri ya. Biasakan antri. Kemudian yang kelima, membiasakan bersikap jujur. Jujur ini sangat penting ya. Tanamkan sikap jujur dalam diri kita. Kerjakan tugasnya sendiri, kerjakan ulangannya sendiri gitu. Kalau kalian jujur, kalian nanti akan mendapatkan hasilnya gitu ya. Tidak usah khawatir ya. Nilai itu sudah Allah yang atur ya. Kalau nilai kalian jujur, nilai kalian itu bisa yang bermanfaat nanti ya. Jujur terhadap orang tua, jujur terhadap guru, jujur terhadap teman, tidak boleh berbohong. Biasakan tuh dalam diri kita. Kemudian apa yang terakhir Pak? Contohnya membiasakan memiliki sikap menolong dan kasih sayang gitu. Tolong menolong itu wajib dalam kehidupan kita ya, karena kita itu makhluk sosial, makhluk bersama, berkelompok ya. Kecuali kalian itu berada di dalam hutan, tidak usah menolong siapa-siapa, tidak ada orang di sana ya. Nah, karena kita berhidup dalam dunia seperti ini, maka kita wajib saling menolong. Nah, itu sekarang apa saja yang akan kita dapat ya. Buka halaman 120 ya. Nanti kalian juga tulis ini ya di buku catatan. Yang pertama, kalau kita mulia, berbuat baik, berakhlakul karimah kepada Allah dan kepada manusia ya. Yang pertama, kalian akan meningkatkan iman kalian dan takwa kepada Allah itu pasti ya.
Kalau kalian sering sholat, kalian sering beribadah, kalian sering jujur, maka kalian akan selalu selalu meningkatkan keimanan kalian. Kemudian dapat mengoreksi diri sendiri sebelum menilai orang, ya. Nah, hikmahnya juga kalian itu bisa menilai sendiri dulu, kemudian kalian itu membiasakan, nanti pasti membiasakan itu untuk tidak menilai orang, tidak menyalahkan orang, ya. Terkadang manusia itu yang suka berbuat baik itu dia selalu begini, oh saya yang salah, bukan dia, gitu ya. Menyalahkan diri sendiri daripada orang lain, biasakan itu, ya. Oke, kemudian yang ketiga, tingkah laku kita akan buat orang lain lebih mulia. Kalau kita menolong orang, ya, nanti akan memuliakan dia, ya. Kemudian kita sering membantu dia, gitu ya. Seakan meskipun tanpa terasa, tanpa terlihat, orang itu sudah dihargai, dianggap mulia, gitu ya. Kemudian kita akan dicintai oleh banyak orang. Kita berkeluarga, maksudnya itu hidup rukun, tidak selalu tolong menolong, mempunyai kisah sayang. Allah orang-orang pada sayang kepada diri kita sendiri. Ingat, apa yang kita lakukan nanti kita akan memetiknya. Kalau kita berbuat baik hari ini, esok kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita membuat buruk, besok kita akan mendapatkan balasannya, gitu ya. Oke, nanti dicatat ya akidah dan tema, ya, yang penting-penting. Oke, itu saja untuk atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.